Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah tsumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan untuk guru kita, wabil khusus guru yang kita sama-sama membacakan untuk kita yang sepenuhnya kita hadirkan untuk guru kita. Ala hadirin niyat wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya yang saya hormati pada wakil tamu yang hadir dalam kesempatan ini, mohon izin untuk saya tidak bisa memberikan semua di yang terdaftar saja. Yang pertama Bapak Dr. Kiai Haji Ismail Rashid SMM yang barusan sudah memberikan banyak pesan. Yang kedua Bapak Dr. Anas Kiai Haji yang tadi juga sudah memberikan pesan. Kemudian Pak Kiai Haji Mustafa Al-Farbi SH, Pak Kiai Haji Burhanuddin Syiri dari Jawa. Kemudian juga Pak Kiai Haji Kamarudin tadi juga sempat bimbing kita baca doa. Kemudian Ketua Daftar kita Pak Kiai Tengku Anhari. Kemudian seluruh jamaah yang saya hormati dan banggakan, mohon izin kalau tampilan saya tidak meyakinkan karena isinya enggak cukup umur. Seperti gaya Gus Baha kira-kira muncul. Padahal bukan standar Gus Baha, tapi ini persoalan biji nomor 10. Padahal biji saya 11. Jadi saya memang besar kepala. Jadi mohon maaf, tapi demi untuk hormat kepada kita semua, maka saya coba lakukan. Padahal sebenarnya saya sudah putar-putar kali itu, nggak ada nomor 11. Berubahnya panitia menganggap kurang nyaman dengan tampilan saya pakai biji hitam karena sudah ikhtiar maksimal dari panitia yang saya pakai. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya tentu tidak akan memberikan tausiah seperti yang disampaikan oleh para kiai kita, terutama perihal tentang IGM kita ini, karena saya untuk jamaah sudah biasa, sudah hafal, sudah apa, sudah di luar kepala. Dan saya sepakat apa yang dipesankan tadi oleh guru kita tinggal istiqomah karena kita nyaman, sudah bisa tinggal mengikuti guru kita, tidak perlu repot-repot. Dan saya lihat kita perhatikan apa yang menjadi tanbih dan lain sebagainya, itu adalah hati dari pesan ajaran apa? Agama. Jadi kalau kata Pak Kiai Ismail tadi, kita nggak perlu repot-repot, intisarul awamir wastidamul awamir, itu nggak mudah kan? Tapi ini saja apa yang sudah digariskan oleh guru kita, insya Allah memenuhi kriteria menjadi orang yang bertakwa. Kalau pakai rumusnya mungkin rumusnya, kan setiap aktivitas harus pakai ilmu. Jadi sering sebut wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lahu.
Setiap aktivitas apa saja yang kita kerjakan itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, mampu tertolak lalu tidak diterima. Apa saja yang kita kerjakan kalau nggak teori tertolak. Cuma sayang biasanya oleh Ustadz ini disampaikannya hanya urusan ibadah, sholat nggak pakai ilmu nggak akan diterima, puasa nggak pakai ilmu nggak pakai teori nggak akan diterima, homo haji namun terasuk ke KPIU mual mabrur terhaji, kata ketua KPIU kan gitu. Salah enggak, karena ilmu manasik haji adanya di mana? Di KPIU, jadi benar itu. Cuma sering lupa untuk hal lain. Padahal bukan cuma urusan itu, dagang nggak pakai ilmu bisa bangkrut, kerja nggak pakai ilmu bisa nggak hasil, motor rusak nggak pakai ilmu kita benahi, nggak hidup motor. Karena ada cerita motor kita rusak seminggu kita perhati nggak hidup kan itu. Tapi manggil montir 10 menit motor kita udah banyak lagi kan gitu ya. Kenapa? Karena montir punya apa? Sama dalam rangka kita mengenal Allah pun, kalau kita sendiri dari yang lama itu kan begitu. Maka kita punya apa? Guru dari dululah nanti kita apa? Mendapat pesan-pesan bagaimana supaya kita bisa sampai dapat apa? Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Penuh kemuliaan. Jadi kita beruntung Bapak Ibu sekalian, para jamaah punya rujukan. Tadi juga kan cerita, kita harus hijrah, kan gitu ya. Kita pesannya sudah diamalkan gitu ya. Nah hijrah kita itu ada hijrah jasmania, ada hijrah apa? Ruhiyah. Ruhiyah sudah jelas. Nah tinggal jasmanianya yang harus kita apa? Kembangkan. Kita itu umumnya ruhiyahnya kencang, jasmanianya kurang kencang. Akibatnya, oke, soal apa? Rohani kita kencangnya luar biasa, tapi jasmaninya ketinggalan. Kita kalau soal-soal ininya kuat, tapi kalau soal-soal dunianya ketinggalan. Nah, oleh karena itu, hijrah kita bukan cuma tadi itu jalan kaki, kemudian ganti pakai apa? Avanza. Dari Avanza naik jadi apa? Innova. Dari Innova naik jadi apa? Pajero. Dari Pajero naik apa? Jadi Alfa. Itu juga oke. Tapi harus dilanjutkan lagi dari asalnya tukang beli jadi tukang bikin. Dari asalnya beli sekarang jadi apa? Jual. Ini memang persoalan keseriusan. Kita ini terutama harus makanya nanti ini saya informasikan juga kepada keluarga besar kita yang punya anak-anak remaja. MPI Bekasi ini sekarang buka PKU ketiga di bidang fikih berbasis digital. Jadi ini memang agak berbeda kita. Kemarin tafsir berbasis digital, kemudian hadis berbasis digital, fikih berbasis digital. Kenapa? Karena era sudah 4.0, era milenial. Kalau ustadznya masih konvensional, insya Allah ditinggalin. Generasi yang akan datang sudah nggak tertarik kalau manual begini. Jadi harus sudah mulai apa? Masuk. Bahkan saya sedang memikirkan bagaimana berdakwah berbasis game. Karena baru satu di Indonesia itu yang bisa berdakwah menggunakan apa? Game. Selama ini kan dimenakutkan buat kita. Karena melalui game ini adalah membuat generasi kita menjadi tidak produktif. Nah sekarang kita harus apa? Ambil itu seperti halnya yang oleh apa? Abi Saudi itu dimanfaatkan untuk berdakwah sehingga banyak gimer-gimer sekarang menjadi mu'alaf. Sama seperti saya dulu punya konsep waktu jadi rektor itu madrasah husnul khotimah. Karena umumnya kita ini kan kepengen husnul khotimah hanya sekedar cita-cita berdoa, tapi aksinya nggak ada. Kecuali kalau kita di jamaah kan selesai, karena kita ahli zikir kan begitu. Tapi kalau yang tidak, maka muncullah konsep itu. Tapi saya nggak terlaksana. Jadi saya begini Bapak, semua kita kalau tanya ingin husnul khotimah,
mungkin karena saya ceritain kita menjadi pedagang ada yang keberatan. Kita ini di husnul khotimah, tapi sebenarnya cita-cita doain ya supaya husnul khotimah. Action tidak ada. Saya kepengen begini, orang-orang yang sudah tua itu, kalau pagi sebelum berangkat ke kantor, dijajak sama anaknya menjelang berangkat ke kantor ke madrasah husnul khotimah. Di situ kita minta bagaimana caranya supaya dia bisa meninggal dengan husnul khotimah. Mungkin termasuk diajari fikir nanti sama kita kan. Karena orang tua-tua jangan jamaah ini kalau sudah selesai. Tapi orang-orang yang biasa sibuk di bisnis segala macam, itu kan ada cerita kalau dia sudah pensiun, dia hanya kalau pagi habis mandi bawa apa itu catur, ya, karena hobinya main catur, kemudian dibawa keluar sampai bawa rumah Samsu, dia teriak dari gerbang rumahnya, siapa yang berani lawan Pak Haji main catur, kalau menang hadiahnya Samsu, kira-kira begitu. Nah, karena akhirnya tukang ojek online atau tukang ojek apa alat atau tukang beca dilawan main di depan rumahnya itu di apa teras, karena mainnya sama beliau itu kan kebayang. Begitu kudanya dimakan, apa kalimat yang muncul dari lawannya? Kancing cocok kan gitu. Nanti dimakan juga lagi kancing cocok. Ini nggak bisa dibiarkan kalau mau husnul khotimah, maka masuk ke madrasah husnul khotimah. Kalau dia hobi main catur, kita tetap bimbing, kita lawan main caturnya. Cuma nanti ada pendampingnya. Begitu budaknya dimakan atau rajanya dimakan, dia keluar dari makan cincong di toilet sama pendampingnya. Ya kira-kira Ustaz jalan kita. Pak Haji nggak boleh bilang begitu, sebab kalimat itu nggak punya makna, kan begitu. Habis apa? Dan kalau udah dimakan, Pak Haji bilangnya innalillahi atau astagfirullah. Nah, kalau yang Pak Haji yang makan baca alhamdulillah. Kalau yang anak-anak catur berkenan baca bismillah. Nah, ini kita rubah ya, papan catur menjadi tasbih, kira-kira begitu. Supaya kalau dia meninggal dalam main catur pasti husnul khotimah itu kan begitu. Kenapa? Sebab sedang zikir, kira-kira begitu. Nah, orang hobi main catur dan rumah, bapak bisa betul pakai caturnya kan begitu. Nah, oleh karena itu pada begini konsepnya. Ada kakek-kakek yang senangnya nyanyi terus, kita sediakan tempat itu apa? Pojok karaokean. Tapi nanti kalau dia nyanyi lagu barat, kita tahu ya selesai nyanyi, aduh Pak Haji suaranya masih hebat, masih empuk kan gitu. Cuma Pak Haji itu akan lebih bagus kalau apa? Dalam rangka menyambut husnul khotimah yang dinyanyikannya bukan lagu-lagu barat, tetapi apa? Sholawat asmaul husna. Karena suara Pak Haji mah hebat, orang bisa apa? Tertegun mendengar sholawat yang Pak Haji apa? Lantunkan. Apa kata yang itunya? Nah, Bapak maka hafal sholawatan, yuk kita apa? Bimbing ngapalin apa? Sholawat, kira-kira begini. Nah ini nanti boleh kita keluar dosa sekian ya Pak, dimanfaatkan buat seperti ini. Jadi kan nggak mudah juga orang langsung diajak apa untuk talqin gitu ya. Kita main dengan cara-cara yang ini supaya apa? Lambat tahun dia juga menjadi apa? Jamaah kita, ikut kita kira-kira. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hijrahnya kuatkan itu, lompat. Nih kayak ini biji ini yang kita pakai. Ini udah beres untuk ini kontrol namanya. Tidak tercampur dari zat-zat tertentu. Karena kan banyak jemaah kita ini, guru kita ini yang suka protes sama saya. Katanya, kata kiai-kiai, kata pengaruh segala macam, bahwa kita itu kalau berdoa insya Allah ya apa? Dikabul kan begitu. Tapi saya susah terus-terusan ini kan begitu. Teman-teman segala macam, padahal kita sudah bereskan tazkiyatun nafs, bebersih tentang apa? Bahkan segala macam, bahkan lebih konkret lagi, kita istighosah saja Pak katanya. Itu dipimpin oleh mursyidnya, tapi hujan nggak turun-turun begitu. Padahal kita sudah puasa sebelumnya.
sudah macam-macam lah kita kerjakan gitu ya, tapi enggak juga. Nah, hanya punya pikiran, jangan-jangan penyebabnya bukan persoalan kolbiahnya, tapi lebih kepada jasadiahnya. Kita belum berhijrah dari pakaian yang kita gunakan, dari pakaian-pakaian yang belum terjamin kebersihannya. Karena itu maka konsep saya nanti itu karena fikih ini kita akan kembangkan untuk urusan-urusan pemahaman dengan fikih. Sebab kalau saya tanya saja, Bapak, Ibu, contoh fardu kifayah itu apa? Yang suka dipahami oleh kita, contoh fardu kifayah itu apa? Hah? Ngurus orang apa? Meninggal, ngurus orang mati. Pertanyaan saya, hampir semua kita fikih kalau kita lihat itu contohnya soal fardu kifayah itu ngurus tentang orang apa? Pertanyaan saya, emang gak ada contoh fardu kifayah ngurus orang itu? Apa? Ya apa? Maksud saya, ini harus kita robah. Sebab ketika mahasiswa saya S3 disuruh menelusuri, itu banyak bau-baunya ada apa? Konsep kontemporer itu sengaja supaya umat Islam lebih senang urusin kematian, tidak senang urusin apa? Hidup. Padahal kita suruh di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi faktanya kita terjebak kalau urusan duniawi, kita miskin repot gitu ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak, tentu akhirat karena kekal ini harus kita kejar, tapi dunia pun jangan ditinggal. Nah, maka karena itu nanti harus buat contoh fardu kifayah itu. Buat orang di Bekasi wajib punya pabrik tekstil yang aman dari campuran-campuran yang kotor dan najis. Jadi kan kalau Allah nanti mensponsori buka pabrik tekstil, ini luar biasa sebenarnya. Jadi nanti jamaah Abah, murid Abah nggak boleh datang zikir ya, kecuali menggunakan baju produk tekstil dari TGI, kemudian sarung dari TGI, kemudian apa? Biji dari apa? Yang dijualnya boleh siapa saja, tapi produknya produk apa? Supaya apa? Terjamin dari unsur-unsur kotor, najis dan seterusnya. Nah kalau sekarang yang kita pakai, wah terus aja kita sudah berdoa tapi seperti no problem gitu ya. Ini jangan-jangan, karena apa? Kita belum selesai dalam konteks memahami unsur-unsur tadi itu hijrahnya, baru sebatas pada sampai saya senang nih air minum sudah punya kita aman, tapi bijinya, baju takwanya, sorbannya. Nah, untuk sebuah toreko yang besar pengikutnya, saya kira harus sudah mulai. Siapa yang punya keahlian dalam tekstil? Harus. Supaya apa? Sudah wajibkan. Sehingga nanti apa Pak? Ekonominya kembali lagi ke kita. Ketika kan gitu. Sekarang kita bangga urusan ininya, memang seharusnya di hadapan para apa? Sepuh-sepuh di negaranya ini. Tapi kan di antara jamaah kan mungkin saja ada yang punya kompetensi di bidang perspektifan kan begitu. Sehingga nanti barangnya kita kontrol. Ininya apa? Bahan-bahannya, apa bahan kimia, ramuan segala macam, sehingga terjamin bersih. Sehingga kehalalannya juga apa? Terjamin. Kita ke sekarang repot Pak, hatta di Saudi saja kalau kita cari itu kayak gitu tulisannya memang pakai bahasa Arab tapi ujung-ujungnya asing gitu. Susah mencari bukan ihram di tanah dia produk apa? Coba kau cek sekarang nih, sorban saja yang dipakai sama apa? Sorban dicek kan gitu ya. Lah kalau mereka bikin itu kira-kira memperhatikan aspek ini tadi?
Buat mereka yang penting biaya produksi murah, dipakai enak, laku di pasaran, untung besar, selesai urusan. Salah nggak mereka? Nggak salah mereka, kitanya yang salah. Karena nggak mau hijrah, nggak mau apa? Bangkit, intinya mau menikmati, nggak mau pusing, kan gitu. Kata Pak Haji, kalau kita buka, kamu bikin nanti berapa laku enggak? Ya memang, makanya saya bicarakan di hadapan kita, jamaah kita, karena kita punya komunitas. Kalau Pak Haji bikin sendiri, tanpa komunitas, susah jualnya itu. Kalau apa kan dengan instruksi, pokoknya nggak boleh, kalau nggak pakai apa? Selesai semua. Kita sampai kawan-kawan kan begitu. Berapa banyak itu? Jadi satu pabrik cukup untuk apa? Distribusikan ke sana. Sehingga nanti ini menjadi lapangan pekerjaan buat yang punya modal, punya usaha, pangsalnya jelas. Tetapi lapangan pekerjaan buat jamaah kita yang masih belum punya apa? Pekerjaan tegas terus. Dari kita untuk kita. Kalau sampai sini cukup kan? Jadi ini intinya yang mau saya pesankan ini. Bagaimana fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, aspek untuk akhiratnya beres sudah sama ini. Nah, sekarang ini harus ada wakil talqin di bidang perekonomian. Yang kerjaannya apa? Bagaimana membangun ekonomi apa? Keluarga TKN. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah